Alhamdulillah ini saya dapat komenan dari Pak Wawan yang ada di Cirebon. Saya bacakan. Saya yakin Mas Amin orangnya sangat baik dan ramah. Saya pasien di Cirebon, beliau ngobatin saya. Beliau tidak meminta uang. Beliau orang ikhlas, jadi tolong jangan dibully beliau. Ya enggak Pak, terima kasih Pak atas komenannya Pak. Ya kalau untuk bully-membuli itu sudah biasa Pak. Terus saya buat konten sejak tahun 2020, jadi sampai sekarang sekitar 5 tahunan. Jadi untuk bully-membuli itu sudah biasa bagi saya, jadi nggak kaget lah. Yang membuli pun mungkin ada tujuan lain, dan ternyata juga yang membuli hanya beberapa orang Pak, dan lebih banyak yang mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan. Mungkin yang membuli itu orang yang mencari keuntungan dari orang-orang yang lemah, bukan lemah dari segi ekonomi, tapi lemah dari pengetahuan tentang ilmu sihir, santet, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang pinter mencari keuntungan. Jadi tujuan saya supaya tidak mudah dialat oleh orang-orang yang seperti ini, karena orang yang seperti ini tujuannya bukan untuk menolong, tapi untuk mencari keuntungan. Jadi kalau untuk dibully, saya sangat berterima kasih bagi yang membuli, karena semakin saya dibully, saya semakin bersemangat untuk membagikan konten-konten saya, dan saya akan semakin terus memviralkan konten-konten saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Entah itu mau diamalkan atau tidak, terserah, yang penting saya membagikan apa yang saya ketahui, karena saya punya keyakinan, karena ini jalan jihad saya menebarkan kebaikan melalui doa-doa dan tata cara untuk menghindari gangguan-gangguan hal yang negatif, sehingga orang bisa mengobati dirinya sendiri tanpa harus meminta bantuan ke orang lain. Saya harapkan seperti itu, supaya orang-orang yang memang lemah dalam segi pandangan gaib tidak selalu diperalat. Dan saya sangat memegang teguh ayat yang menyatakan sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Saya menyampaikan sesuai apa yang saya ketahui. Terima kasih bagi yang membuli, teruslah berjuang untuk membuli. Terima kasih. Ini ada komenan, kalau yang menyantet memiliki aura negatif dan yang disantet memiliki aura positif, tidak akan bisa disantet, bisa kembali ke yang nyantet. Ya tentu saja kalau yang nama itu kan santet ya auranya negatif. Ini tujuannya benar tapi kurang tepat. Walaupun yang disantet itu auranya positif tapi tidak memiliki pembentengan yang kuat, kalah dengan yang negatif, ya tentu saja masih tembus. Yang bagus itu jika yang disantet itu memiliki pembentengan yang kuat dan bisa mengembalikan santet itu, maka santet itu akan kembali pada yang nyantet. Begitu maksudnya. Saya juga ingin belajar buka mata batin Pak, mohon diberitahu gimana caranya lewat online. Membuka mata batin membutuhkan persiapan yang matang, karena ketika kita membuka mata batin maka akan banyak serangan-serangan dari alam gaib. Karena orang yang bisa membuka mata batin sudah bisa melihat ke alam gaib, sehingga alam gaib akan merasa terganggu jika ada orang yang melihat alamnya. Dan juga membutuhkan pembimbing secara langsung, karena mata batin tidak jauh beda dengan halu. Jika orang itu salah mentafsirkan, bisa jadi halu dikatakan mata batin. Makanya orang yang memiliki mata batin harus benar-benar memiliki pembimbing yang tepat. Beda juga dengan terawangan, karena sudah jelas dan nyata. Alhamdulillah ada yang bantu jawab ya, ini Bapak Limaji, karena beliau sudah lama mengikut saya, kurang lebih 3 tahunan lebih lah. Dan beliau mengikuti saya mulai dari YouTube sampai di Instagram, di Facebook, dan juga di TikTok. Dan saya juga ada pemasukan dari penjualan, dan hanya satu sumber, bisa juga dari YouTube juga. Jadi nggak pernah saya meminta-minta sumbangan untuk ini dan itu, karena bagi saya sudah cukup buat makan. Bahkan di TikTok pun saya jarang live,
Kalaupun mau lab itu jika saya ada waktu luang, itu baru saya mau buka lab. Jadi bagi yang mau benar-benar belajar, mau benar-benar mempelajari keilmuan, silakan lihat di video saya, baik di TikTok, mulai dari awal sampai akhir, coba dilihat video saya. Terima kasih kepada Mbak Deni sudah bantu menjawab. Ini komenannya, alhamdulillah Mbak. Yang penting Mbak harus selalu berpikir positif, juga berkata yang baik-baik. Santet itu awalnya dari teror Mbak. Jaga energi Mbak, jangan sampai turun. Kemarin aku udah di fase hampir gila dan hampir mati. Betul sekali, memang santet itu awalnya yang diserang terlebih dahulu adalah pikiran. Kalau pikiran kita kuat, santet itu tidak akan bisa masuk. Tapi kalau pikiran kita lemah, maka santet itu akan mudah masuk. Karena di saat pikiran kita melayang-layang, memikirkan sesuatu hal yang negatif, maka lama-lama tubuh kita juga akan terkena imbas dari pikiran kita. Ketika badan kita sudah lemah dan pikiran kita sudah lemah juga, maka santet itu akan mudah masuk. Maka dari itu saya satu pendapat dengan Mbak Deni ini, kalau santet itu yang diteror terlebih dahulu adalah pikiran. Kenapa orang yang kena santet rata-rata pembicaraannya, pikirannya selalu lemah dan selalu berpikir hal-hal yang negatif? Memang sasaran santet awalnya pikiran. Maka dari itu kuatkan pikiran, perbanyak berdoa dan perbanyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, insya Allah aman dari santet. Ini ada komenan dari Mama Radit. Dukun duduk tekun, apapun Pak julukannya orang itu hanya penilaian orang. Jadilah diri sendiri, yang penting niat Pak yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Semangat Pak Terima kasih Bunda Radit karena sudah memberikan semangat yang positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jika ada yang tidak bermanfaat silakan abaikan saja, jadikan sebuah tontonan. Jika ada yang bermanfaat, jadikan sebuah pedoman. Sampaikan apa yang kita ketahui dan tidak melanggar norma-norma dan hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah. Jadi silahkan lakukan yang terbaik, tebarkan manfaat yang baik. Siapa tahu ada yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih, salam jumpa kembali. Tetap semangat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rianto. Izin nanya Pak, apa bisa ilmu leluhur itu bisa merasuki tubuh kita? Sebelumnya terima kasih. Baik, akan saya jawab. Ilmu leluhur tidak bisa merasuk ke tubuh seseorang ataupun ke tubuh keturunannya. Walaupun keturunan orang sakti, tapi tidak mau melakukan tirakat ataupun riadoh, tidak akan bisa menjadi sakti seperti kakek buyutnya. Tapi walaupun bukan keturunan orang sakti, namun mau melakukan tirakat dengan sungguh-sungguh dan mau meriadoi keilmuannya, maka suatu saat juga bisa menjadi orang sakti. Hanya saja yang membedakan, jika memang leluhurnya orang-orang sakti, maka di saat mengamalkan keilmuan itu akan ada kemudahan. Biasanya jika orang yang tidak ada turunan dari orang sakti melakukan pengamalan keilmuan butuh waktu beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi jika keturunan orang-orang yang memang ada turunan orang sakti, itu akan lebih cepat menguasai keilmuannya. Jadi hanya itu yang membedakan. Dan yang bisa merasuk ke tubuh kita itu bukan ilmunya, tapi jin leluhurnya, atau yang biasa disebut dengan jin nasab. Jin nasab itu yang bisa merasuk ke tubuh anak turunnya. Jika jin nasab itu dari golongan jin fasik atau jin pengganggu. Tapi jika jin itu jin baik, juga akan menuntun anak turunnya ke jalan kebaikan. Jadi seperti itu jawabannya.